saya sampaikan ajaran Allah dan Rasulnya. Begitu di antara mereka ada yang berkata. Tapi ada juga yang sempat emosi. Sampai marah. Mencaci maki. Bahkan sampai mengutuk. Tetapi betulkah itu kutukan disampaikan serius? Atau memang itu permainan aplikasi? Sekarang zaman aplikasi digunakan untuk sesuai dengan keinginan masing-masing. Menggunakan suara siapa saja yang diambil. La haula wa la quwata illa billah. Memang sesuatu yang baru. Betul-betul harus diwaspadai. Rasul menegaskan, syarrul umur muhdatsatuha. Seburuk-buruk urusan yang baru-barunya. Karena belum ada bimbingan dan terbukti saat ini. Banyak yang menyalahgunakan teknologi untuk mencemarkan nama atau menyalahgunakan ketokohan seseorang. Dipakai untuk jual obat. La haula wa la quwata illa billah. Semoga Allah mengampuni semua umat yang beriman dan menjaga komunikasi persaudaraan berlandaskan keimanan antara sama mukmin apapun yang terjadi. Kita lanjutkan kajian ayat ini dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat An-Nasa'i. Rasulullah bersabda, "Inna minal ibadi ibadan yaghbituhumul anbiya wasyuhada." Di antara sekian banyak hamba-hamba Allah, ada sejumlah hamba yang membuat para nabi, para syuhada tergiur melihat mereka. Yaghbituhumul anbiya wasyuhada. Tergiur, kagum melihat para kelompok tersebut. Itulah maka dikatakan kepada Rasulullah, "Manhum ya Rasulullah?" Siapakah orang-orang tersebut yang membuat para nabi, para syuhada tergiur melihat mereka itu siapa? Rasul menjawab, qaumun tahabu birruhillah ala ghairi amwalin wala ansab. Ini tegas sekali ya. Mereka adalah satu kaum yang saling cinta mencintai semata-mata karena iman kepada Allah. Ala ghairi amwalin, tidak ada kaitan dengan kepentingan mendapatkan harta. Wala ansabin, dan tidak ada keterikatan dengan nasab. Ini jelas sekali. Ala ghairi amwalin wala ansab. Gak penting masalah harta dan nasab. Yang penting adalah ruhillah. Ruhillah yang paling penting. Semua manusia mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala berupa ruh. Ada yang mensyukurinya, ada yang tidak. Keistimewaan manusia di atas binatang bukan dengan pikiran, bukan dengan perasaan. Sekarang sudah terbukti banyak binatang yang perasaannya lebih tajam daripada manusia. Bahkan juga bisa berpikir. Ya, sudah seringlah ditampilkan melalui media bagaimana anjing bisa naik dengan berpikir. Bisa ngambil barang di pohon tertinggi. Ya, sampai dengan berpikir loncat bagaimana. Kalau tidak pakai pikiran nggak mungkin nyampe. Tetapi apa yang membuat manusia menempati kedudukan di atas binatang? Ruh. Bahkan di atas malaikat dengan adanya ruh. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Allah berfirman, apabila idza sawaituhu, bila sudah aku sempurnakan bentuk manusia, fa idza sawaitu wa nafakhtu fihi min ruhi, dan kutiupkan kepadanya dari ruhku, faqa'u lahu sajidin. Wahai jin malaikat,
tunduklah, hormatlah kepada Adam. Sampai disebut istilah hormat menurut bahasa ini sajidin, sujud. Tentu bukan sujud menyembah, tapi sujud menghormati manusia yang diciptakan oleh Allah dengan diberi bekal adanya ruh. Ruhillah. Ruh dihubungkan kepada Allah yang ada pada diri manusia. Semua yang ada pada diri manusia, ruh, jasad, akal, kalbu, nafsu, fuad, semuanya dari Allah. Tapi hanya ruh yang dihubungkan kepada Allah. Ini memberi makna bahwa manusia diberi bekal istimewa di atas makhluk yang lain adanya ruh. Ruh inilah yang mengikat, yang menjalin, yang menghubungkan antara sesama manusia yang beriman. Bertemu di ruhillah. Bukan karena ada kepentingan harta, bukan pula karena ada panggilan nasab. Kalau begitu, maka semua orang yang beriman dan menyadari menyadari betul pentingnya memelihara nikmat iman, tentu mereka akan berjuang untuk mencintai semua mukmin semata-mata karena Allah. Orang yang mencintai orang yang dicintai Allah, siapapun yang mencintai siapa yang dicintai Allah, Allah akan mencintainya. Ya, kalau kita punya keluarga yang kita cintai, punya anak yang kita cintai, ada tetangga yang sayang sekali kepada anak kita, cinta kepada anak kita, kita pun kan akan menyayangi tetangga tersebut, cinta kepada tetangga tersebut. Ketika kita mencintai hamba Allah dan Allah mencintai hamba tersebut, maka Allah pun akan mencintai kita, pasti itu. Jadi kalau begitu maka memperhatikan ayat 54 surat Al-Maidah, semua mukmin berpeluang untuk menjadi habaib. Semua mukmin. Kedudukan sebagai habib, sebagai habaib tidak ditentukan berdasarkan Quran dan Sunnah, tidak ditentukan oleh adanya keturunan nasab dengan Rasulullah. Sebab urusan nasab, ya Allah yang ngatur. Sedangkan kemuliaan diperintahkan Allah kepada semua hamba. Kemuliaan diperintahkan Allah kepada semua hamba untuk supaya diperjuangkan mencapai kemuliaan. Dengan cara apa kemuliaan dicapai? Inna akramakum indallah atqakum. Yang paling mulia di antara kamu di hadapan Allah adalah atqakum, yang paling bertakwa. Sejak kapan Habib dikhususkan untuk keturunan Rasulullah? Saya belum tahu itu sejak kapan. Sebab dalam Al-Quran kita biasa ya menyebut keturunan dengan zurriyah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kemudian Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Itu zurriyah keturunan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup dalam keluarga, istrinya sekian jumlahnya, putra-putrinya sekian, itu disebut Ahlul Bait. Dalam surat Al-Ahzab kita temukan firman Allah, "Waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa ati'na Allah wa rasulah. Innama yuridu Allahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira." Tetaplah kamu wahai wanita-wanita mukminin mukminat, terutama di sini tujukan kepada nisaan Nabi, wanita-wanita yang hidup bersama Nabi.
tentu istri-istri beliau dan putri-putri beliau. Waqarna fi buyutikunna, hiduplah dengan tenang di rumah-rumahmu. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, janganlah tampil seperti tampilan orang-orang jahiliyah di masa lalu. Untuk apa tetap di rumah? Aqimnas salata, tegakkan salat, dirikan salat. Wa atina zakata, tunaikan kewajiban zakat. Wa ati'na Allah wa rasulah, taati Allah dan Rasul. Dari keluarga Rasulullah yang betul-betul mematuhi aturan ini, perintah ini, maka Allah umumkan kepada mereka, ada istri Rasul, ada putra-putri, ada cucu, ada mantu yang bertemu Rasul. Itu tentu pernah tinggal bersama Rasul, di rumah Rasul. Disebut Ahlul Bait. Dan Allah telah menegaskan, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Sebenarnya Allah benar-benar menghendaki untuk membersihkan kotoran-kotoran dari kamu, wahai Ahlul Bait. Allah membersihkan, mensucikan kamu. Yutahhirakum tathira. Artinya istri-istri Rasul, putra-putri Rasul, dan cucunya dan mantunya. Karena di sini Ahlul Bait disebut yutahhirakum. Padahal di awal ayat buyutikunna, ya. Kalau kunna kepada istri-istri dan perempuan Rasul. Kan ada istri, zaujat namanya. Ada wanita-wanita Rasul. Ya nisa an-nabi. Kalau nisa berarti meliputi istrinya, putrinya. Cuma tidak punya mantu Rasulullah, ya. Karena putranya tidak ada yang sampai dewasa. Tapi juga ada yang diikutkan kepada keluarga Rasulullah SAW, adalah yang disebut oleh Rasul sendiri. Seperti Zaid bin Harithah disebut sebagai Ahlul Bait. Salman Al-Farisi sebagai Ahlul Bait. Dan tentu mantunya Ali bin Abi Thalib dan cucunya Hasan Husain radhiyallahu anhum, itu adalah Ahlul Bait. Apakah keturunan beliau sampai saat ini termasuk Ahlul Bait secara kebahasaan? Enggak. Karena Ahlul Bait, Ahlul Baiti Rasulillah yang hidup di Indonesia saat ini, ya tidak pernah duduk di rumah Rasul, tidak pernah bertemu Rasul. Dan keturunan bukan jaminan. Bahkan Nabi Ibrahim berdoa, doanya bagaimana? Dalam surat Al-Baqarah kita temukan, wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana billahi wal yaumil akhir. Qala wa man kafara qala fa umatti'uhu qalilan thumma adtarruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, aku mohon engkau jadikan kawasan ini menjadi negeri yang aman. Baladan amina. Warzuq ahlahu minas samarati man amana billah. Warzuq ahlahu minas samarati. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdi zalimin. Kemudian di dalam surat Ibrahim kita temukan juga doa Nabi Ibrahim dengan kalimat wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal doa. Itu jelas wa min, tidak wa dzurriyyati. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin wa dzar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Jadi termasuk Rabbana gfirli wali walidayya
Walil mu'minin rabbana rabbi'j'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati ya. Rabbi'j'alni muqimas shalati wa min dzurriyyati. Wa min. Jadi ada yang memang betul-betul patuh, tunduk, taat kepada Allah dan Rasulnya, ada yang enggak. Kalimat dzurriyyah Ibrahim, min dzurriyyati Ibrahim, Rasulullah min dzurriyyati Ibrahim. Dzurriyyah Rasul min dzurriyyati Ibrahim juga. Zuriyah Rasulullah Muhammad SAW termasuk zuriyah ujung-ujungnya ke Nabi Ibrahim juga. Jadi sejak zaman dahulu ada sebahagian zuriyah Nabi Ibrahim patuh, tunduk, taat kepada Allah dan Rasulnya. Ada yang enggak. Ya sampai kepada jalur Nabi Muhammad pun. Maka kalau sekarang ditemukan ada orang yang merasa diri sebagai keturunan Rasul, tapi kok enggak taat, ada juga yang taat. Maka yang penting untuk kita cintai sebagaimana diperintahkan Allah dan Rasulnya, tentu keimanan mereka, ketaatan mereka kepada Allah, terutama dari kalangan mereka yang sudah berdakwah, bahkan bikin pesantren besar di Indonesia, ya wajib kita cintai bukan karena mereka disebut-sebut sebagai turunan Rasul saja. Tapi lebih dari itu, di atas semuanya itu, karena ketakwaan mereka. Sebagaimana kita mencintai orang-orang takwa dari yang tidak disebut-sebut turunan Rasul. Sama di hadapan Allah. Mau turunan Rasul ataupun tidak dari turunan Rasul. Yang Allah nilai adalah inna akramakum indallah. Kalimat indallah hanya Allah yang mengetahui. Hanya Allah yang menentukan. Maka mencintai habaib wajib kita lakukan. Habaib yang mana? Semua orang beriman adalah habaib. Habibullah. Ya. Habibur Rahman. Semua yang beriman, yang taat kepada Allah adalah Habibuna. Dan Habib yang pasti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keturunannya ada yang betul-betul taat, ada yang tidak. Itu realita. Kalau sekiranya di antara yang sering disebut habaib dan dia bangga dengan turunan, dipertanyakan hakikat kehabibannya. Bahkan kita utamakanlah yang pasti-pasti saja, yang taat kepada Allah dan Rasul secara ukuran kasat mata kita. Urusan qalbu hanya Allah yang Maha tahu. Dan kita biasa naik turun, demikian pula ulama yang lain. Ketakwaan itu naik turun. Ilmu bertambah terus. Usia terus-terusan semakin tua. Itu tidak diragukan. Tapi urusan ketakwaan semuanya naik turun. Itu kata Al-Quran. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Jelas sekali. Orang-orang mukminun adalah apabila disebut nama Allah bereaksi langsung. Kita saat ini bereaksi enggak nih? Disebut nama Allah, dibacakan Al-Quran. Kita berjuang, kita berupaya ketika mendengar nama Allah, langsung kita respon. Dan ketika mendengar ayat dibacakan, langsung kita posisikan diri kita di hadapan ayat Allah. Karunia, kenikmatan yang Allah curahkan kepada kita. Dan kita berjuang untuk menjadi sahabat Al-Quran, keluarga Al-Quran. Yang kata para ulama, antara Imam Asy-Syatibi menyebutkan,
Beliau juga berlandaskan kepada firman Allah dan sabda Rasul. Langsung diurai bahwa orang yang sudah dekat dengan Al-Quran, ketika tampil di hadapan masyarakat banyak, belum berbicara saja, suasananya sudah berubah. Sudah ada auranya ya, yang berpengaruh bagi lingkungan. Ya, mungkin kita merasakan bagaimana ketika kita mendekat kepada orang yang ahli ibadah, ahli Al-Quran. Belum mendengar dia berbicara pun, sudah ada pengaruhnya buat kita. Hendaklah kita berjuang seperti itu buat orang lain. Berarti kalau begitu maka bagi kita terkait dengan masalah kehabiban seseorang, kehabiban satu kaum, kehabiban satu generasi, kita hubungkan pertama-tama kepada surat Al-Maidah ayat 54, itu yang pasti, yaitu yuhibbuhum wa yuhibbunah, adillatin al-mu'minin a'izzatin al-kafirin. Hadis menyebutkan qaumun tahabbu biruhillah ala ghairi amwalin wala ansab. Orang-orang yang dicintai Allah dan mencintai Allah, pasti antara sama mereka saling mencintai. Maka sangat aneh kalau sekiranya ada seseorang yang dipanggil Habib, tapi keluar kata-katanya menyakiti orang yang beriman. Orang beriman tidak dihargainya. Berarti dia sudah mengkhianati nama Habib. Kita doakan semoga Allah curahkan ampunan padanya. Tapi itulah, saya bertanya-tanya, betulkah dia ngomong begitu atau aplikasi yang menyusun sehingga keluarlah dari mulut dia, gerakan dia, padahal itu adalah permainan, permainan alat, permainan internet, permainan teknologi. Oh, sekarang sudah semakin banyak tokoh-tokoh yang diperalat untuk kepentingan tertentu. Saya dulu itu ketika seorang dokter cerita tentang masalah obat ini, oh luar nih dokter ini, sehingga laku lah dijual. Ternyata jangan-jangan itu adalah permainan lagi, dia mah nggak bilang apa-apa. Ya, Allahu alam. Nah, kita lanjutkan. Orang yang saling cinta mencintai bukan karena harta, bukan karena nasab. Wujuhuhum nurun. Wajah-wajah mereka apabila tampil di hadapan kita, dapat kita nikmati melihat wajahnya saja. Bagaimana kok bisa nikmati nur, cahaya? Bukan cahaya dalam artian seperti cahaya lampu, tapi cahaya imani. Kita dapat meraih kenikmatan, melihat masa depan dengan cahaya dia. Yakni ala manabir min nur. Di atas minbar kan? Di atas, berada di atas dengan cahayanya memancar, dapat menyinari masyarakat. Jadi orang yang ditempatkan oleh Allah sebagai qaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah, saling cinta mencintai sama, maka di hadapan masyarakat luas tampilannya betul-betul menyejukkan. Ketika tidak ada, diingat selalu membuat mereka rindu ingin bertemu dengannya. La yakhafuna in khafan nas wa la yahzanuna in hazinan nas. Ketika nanti pada hari kiamat banyak manusia yang dalam ketakutan, kelompok tadi tidak akan menderita ketakutan. Pada hari kiamat nanti banyak manusia yang sedih, kelompok tadi tidak akan mengalami kesedihan. Lalu Rasul menjelaskan lebih tegas dengan membaca surat Yunus ayat 62.
Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ingat, wali-wali Allah. La khawfun alaihim. Tidak ada kekhawatiran menimpa mereka. Wa la hum yahzanun. Dan mereka tidak akan bersedih nanti pada masa-masa mendatang. Cukup mereka sedih waktu di dunia ketika tidak mampu mengajak manusia ke jalan yang benar. Sedih di dunia ketika melihat sekian banyak orang yang perlu bantuan tidak mampu membantu. Itu sedihnya orang-orang yang akan bahagia nanti di akhirat. Merasa khawatir di dunia ketika belum mampu menyelamatkan sekian banyak orang yang terancam dengan bahaya, tapi belum mampu mengajak mereka. Duh, khawatir. Gimana pertanggungjawaban di hadapan Allah? Kekhawatiran tersebut membuat dia semangat untuk bergerak, untuk berjuang dengan tampilan, dengan lisan, dengan tulisan, dengan harta, membawa manusia ke jalan yang benar. Hadis tadi riwayat An-Nasa'i, kalau riwayat Ibnu Majah, Abu Dawud sedikit berbeda. Inna min ibadillahi la unasan mahum bi anbiya wala syuhada yaghbituhumul anbiya wa syuhada yaumal qiyamah bimakanihim minallahi ta'ala. Redaksinya agak sedikit berbeda. Di antara hamba-hamba Allah ada sekelompok manusia, segolongan manusia, bukan nabi, bukan syuhada, membuat para nabi, para syuhada kagum, tergiur melihat mereka pada hari kiamat. Ini kalimatnya ada pada hari kiamat. Kalau di sini kan inna minal ibadi ibadan yaghbituhumul anbiya wa syuhada. Cukup begitu. Tapi kalau di sini riwayat Abu Dawud laisu bi anbiya wala syuhada. Ya. Di sini inna min ibadillah la unasan mahum bi anbiya, mahum bi anbiya wala syuhada. Yaghbituhumul anbiya wa syuhada yaumil qiyamah. Bimakanihim minallah. Mereka menempati kedudukan di hadapan Allah begitu mulia, maka para nabi, para syuhada tergiur melihatnya. Qalu, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, tukhbiruna manhum?" Sudahkah kiranya engkau terangkan kepada kami siapakah mereka? Rasul menyebutkan, "Hum qaumun tahabbu birruhillah ala ghairi arhamin bainahum." Ini memperjelas tadi. Mereka satu kaum yang cinta mencintai semata-mata karena iman kepada Allah tanpa ada kaitan dengan rahim, keturunan, nasab antara mereka. Wala amwalin yata'atawnaha. Bukan pula karena ada harta yang dibagi-bagikan, saling memberi antara mereka. Lalu Rasul menegaskan, "Fawallahi inna wujuhahum lanur." Demi Allah, wajah-wajah mereka cahaya. Wa innahum ala nur. Mereka di atas cahaya. Wajah mereka cahaya di atas cahaya. La yakhafuna idza khafan nas wa la yahzanuna idza hazinan nas. Sama dengan yang tadi. Lalu Rasulullah membaca ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Hamba-hamba Allah, ya karena waktu sudah tidak mengizinkan, insyaallah kita sambung pada kesempatan lain. Kita cukupkan dulu untuk sementara dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan, rahmat dan nikmat ibadah. Kita mohon kepada Allah ampunan untuk diri kita dan untuk saudara-saudara kita yang beriman. Allahumma rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma shalli ala Muhammadin 'abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. اللهم إنا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت سبحانك يا ربنا إنا كنا من الظالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatunun Ustadz atas taujiahnya kajian pada kesempatan pagi hari ini. Begitu juga doanya. Mudah-mudahan